Halo semua, kami dari kelompok 1 PA301. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Terima kasih. Persepsi dan pengambilan keputusan Organization Behavior PA301. Dosen pengampu Bapak Dr. Heri Setiawan, ST, MT, IPM. Tugas kelompok 1 oleh Grace Vanessa Chandra, Dani Dermawan, Marisa Oktaviani Pratiwi, Dalicia Chandra, dan Yohanda Mareta Chandra. Persepsi. Gambar 1. Apa yang kamu lihat pertama kali? A. Pasangan yang sedang menari. B. Wajah dengan kumis. Jika gambar pertama yang kamu lihat adalah pasangan yang menari, maka tandanya kamu selalu melihat hal-hal dari sisi yang positif. Apapun situasi yang kamu hadapi, sekalipun itu buruk, kamu selalu bisa mencari hikmah di baliknya. Jika gambar pertama yang kamu lihat adalah wajah dengan kumis, maka artinya kamu adalah orang yang tidak suka memaksakan sesuatu. Kamu percaya bahwa hal-hal yang mengalir begitu saja tanpa paksaan justru akan jauh lebih baik. Gambar 2. Apa yang kamu lihat pertama kali? A. Anjing. B. Sebuah keluarga. Jika kamu lihat adalah seekor anjing, maka kamu adalah seorang yang mengutamakan persahabatan, kasih sayang, dan yang utama adalah pengabdian. Kamu adalah orang yang memiliki prinsip serius dalam hidup dan salah satu orang yang mampu memberikan semua yang kamu miliki kepada orang lain. Jika gambar keluarga yang kamu lihat pertama kali, maka bagimu cinta adalah yang sangat penting. Kamu percaya bahwa cinta yang menggerakkan dunia ini. Karena itulah kamu adalah orang yang tidak takut mencintai tanpa syarat. Gambar ketiga. Apa yang kamu lihat pertama kali? A. Bagian tengah jas dan dasi. B. Kaki perempuan. C. Bangunan kota. Jika hal pertama yang Anda perhatikan adalah bagian tengah jas dan sebuah dasi, ini berarti Anda adalah sosok yang fokus pada citra secara besar-besaran. Itu adalah bakat yang bagus. Anda juga selalu memiliki sebuah konsep yang diperlukan, memiliki keluasan berpikir dan inventif yang menguntungkan. Jika Anda melihat gambar ini dan hal pertama yang Anda amati adalah kaki perempuan, Anda mungkin memiliki pandangan dunia yang romantis. Menemukan cinta romantis yang sejati sangat penting bagi Anda. Bangunan kota. Jika hal pertama yang Anda perhatikan adalah bangunan kota, Anda mungkin memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda. Orang-orang di sekitar Anda mungkin akan berkonsentrasi pada tujuan mereka atau mengatur ulang kehidupan mereka. Sedangkan Anda lebih senang berburu berbagai pengalaman hidup yang aneh yang kebanyakan orang tidak pernah pikirkan. Persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Pelaku persepsi. Pelaku persepsi adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, di antaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. 2. Target. Target adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. 3. Situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Penerapan persepsi dalam organisasi. Wawancara karyawan, pengharapan kinerja, evaluasi kinerja, upaya karyawan, kesetiaan karyawan, dan pembentukan profil. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang optimal adalah rasional. Artinya, dia membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Terdapat asumsi-asumsi khusus yang mendasari model ini. Asumsi tersebut yaitu A. Model rasional. Yang pertama itu tetapkan masalah, kemudian identifikasikan kriteria keputusan, alokasikan bobot pada kriteria, kembangkan alternatif, evaluasi alternatif, dan pilihlah alternatif terbaik. Asumsi model-model pengambilan keputusan rasional yang baru saja digambarkan mengandung sejumlah asumsi sebagai berikut.
Pertama, kejelasan masalah, kemudian pilihan-pilihan diketahui, pilihan yang jelas, pilihan yang konstan, tidak ada batasan waktu atau biaya, dan pelunasan maksimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, internal organisasi, seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya, faktor ini berada di dalam satu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. Yang kedua itu eksternal organisasi, seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyak informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat itu kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam mengambil keputusan dengan tidak bersifat merugikan. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan individual, baik di tingkat bawah maupun atas, merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi, bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka, sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan suatu keadaan yang diinginkan yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.